Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairesa Gusana, NIM 1805374, berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi UNB. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi dasar, di mana kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akuntansi. Nah, akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan suatu transaksi yang telah terjadi dengan standar yang berlaku secara umum. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian akuntansi, kita akan membahas tentang tujuan dari akuntansi. Nah, pada umumnya tujuan akuntansi yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat untuk dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pemangku kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, seperti kreditur, dan juga pemilik perusahaan. Kemudian terdapat 4 peranan akuntansi. Yang pertama adalah pengendalian keuangan. Yang kedua, operasi perusahaan. Yang ketiga, pelaporan. Dan yang keempat adalah perencanaan. Nah, kita akan membahas satu persatu dari peranan akuntansi. Nah, yang pertama adalah pengendalian keuangan. Nah, salah satu faktor utama dalam hal akuntansi adalah dalam hal pengendalian keuangan, di mana pengendalian keuangan merupakan faktor utama untuk menentukan keberhasilan pengelolaan pembiayaan yang nantinya akan menentukan perusahaan tersebut antara laba atau rugi. Nah, yang kedua adalah operasi perusahaan. Aktivitas akuntansi adalah sebagian dari operasi perusahaan sehari-hari. Contohnya adalah seperti penagihan terhadap pelanggan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan pemasok, pembiayaan persediaan, dan masing-masing tugas mempunyai peran yang sangat penting sesuai dengan proses akuntansi. Nah, yang ketiga adalah pelaporan. Nah, suatu usaha, baik itu dalam bentuk perusahaan atau perorangan, secara produk ingin mengetahui status usahanya. Laporan-laporan akuntansi yang disediakan, baik itu laporan neraca sampai kepada laporan laba rugi, itu dibutuhkan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dengan laporan-laporan yang kuat, kita dapat mengantisipasi keadaan perusahaan dan mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi. Nah, yang keempat adalah perencanaan. Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggambarkan masa depan perusahaannya yang dicanangkan dalam akuntansi sehari-hari yang diakumulasikan. Proses perencanaan adalah penetapan tujuan dan langkah-langkah yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah pemilik, owner, atau investor. Informasi akuntansi dibutuhkan baik itu bagi calon investor ataupun oleh investor sendiri. Nah, bagi calon investor, informasi akuntansi sangat berguna untuk menilai resiko yang akan diterima dan juga besar pengembalian yang akan diberikan oleh perusahaan kepada investor yang telah menanamkan modal terhadap perusahaan. Dan hal ini dapat dianalisis melalui laporan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua adalah kreditur. Nah,
di sini kreditur membutuhkan informasi untuk menilai kemampuan debitur atau calon debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya, yaitu membayar pokok pinjaman dan juga bunga kepada kreditur. Nah, yang ketiga adalah karyawan, di mana karyawan berkepentingan untuk mengetahui profitabilitas dan juga stabilitas perusahaan di mana dia bekerja. Karena keberlangsungan hidupnya tergantung kepada kondisi perusahaan. Yang keempat adalah pelanggan, di mana pelanggan mempunyai kepentingan dengan keberlangsungan hidup perusahaan, di mana pelanggan sangat membutuhkan produk-produk yang dimiliki perusahaan dalam jangka panjang dan sulit digantikan dengan produk dari perusahaan lain. Nah, yang kelima adalah pemerintah. Nah, salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah dari sektor pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak. Di sini pemerintah berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan menjadi patokan pemerintah untuk menentukan jenis pajak dan juga besaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Nah, yang keenam adalah pemasok atau supplier. Jadi di sini pemasok atau supplier berkepentingan untuk mendapatkan informasi atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang atau jasa pada saat jatuh tempo. Dan yang ketujuh adalah manajer. Jadi manajer di sini adalah orang yang diberi wewenang oleh pemilik untuk mengoperasikan perusahaan. Nah, untuk itu manajer membutuhkan informasi akuntansi guna untuk perencanaan dan juga pengendalian operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Jadi, laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Nah, informasi ini berguna untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap ekonomi nasional. Contohnya seperti seberapa besar perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dan juga berapa jumlah penanaman modal oleh investor terhadap perusahaan. Nah, baik, itulah beberapa materi yang sudah saya paparkan terkait pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peranan akuntansi, dan juga pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan mudah dimengerti. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.